Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, NIM 2311157. Kali ini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas pengembangan kurikulum. Baik, pertanyaan pertama, aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil belajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Baik, jadi kurikulum Merdeka menekankan pada profil pelajar Pancasila atau PPP dan literasi numerasi karena dua poin ini dianggap sebagai fondasi utama untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Penekanan pada PPP bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki karakter kuat dan relevan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian pentingnya karakter. PPP yang beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, memastikan bahwa pengembangan kompetensi kognitif diimbangi dengan pembentukan karakter dan etika. Kemudian kebutuhan global. Menghadapi era globalisasi, peserta didik tidak hanya perlu cerdas secara akademis, tapi juga harus memiliki toleransi, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dengan keberagaman yang semuanya tercakup dalam dimensi PPP. Kemudian yang kedua, literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang krusial bagi keberhasilan belajar di semua mata pelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, literasi. Bukan sekedar membaca, melainkan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan berinteraksi secara efektif dengan teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian numerasi, bukan sekedar berhitung, melainkan kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah praktis dengan menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Kemudian fondasi belajar, keduanya merupakan kunci atau gateway skill untuk menguasai mata pelajaran lain. Tanpa literasi atau numerasi yang kuat, peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang lebih kompleks di masa depan. Kemudian asesmen internasional. Penekanan ini juga selaras dengan fokus asesmen pendidikan internasional yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan Indonesia harus dimulai dari penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Ada 7 tema. Yang pertama, kesehatan tubuh dan jiwa, teknologi, nasionalisme, sustainability, warisan kebudayaan, entrepreneurship, dan demokrasi. Nah, jadi Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepada sekolah atau di bidang kurikulum untuk memilih tema yang telah disebutkan tadi, yang pertama, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Kemudian bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Baik, yang pertama, sebagai calon guru PAI, materi yang baik yang pertama adalah materi PAI yang cocok untuk tema ini. Materi PAI yang sangat relevan dan cocok untuk diintegrasikan dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air adalah yang pertama, akhlak atau adab terhadap alam atau lingkungan. Fokus utama adalah konsep muhafazah al-biyah, menjaga lingkungan, dan istilah perbaikan atau pemanfaatan yang baik. Kemudian rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan, siswa akan mengaplikasikan nilai-nilai mandiri dan gotong royong dari profil pelajar Pancasila serta prinsip istislah
Dalam proses pembuatan solusi, evaluasi proyek tidak hanya berfokus pada efektivitas teknis produk, tetapi juga pada sejauh mana solusi tersebut mencerminkan akhlak mulia dan bernalar kritis sesuai dengan dimensi PPP dan prinsip syariat, sebelum akhirnya siswa mempublikasikan hasilnya sebagai wujud dakwah tentang tanggung jawab menjaga lingkungan. Baik, mungkin demikianlah jawaban yang bisa saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.